Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang besar, yang luar biasa pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap berkata, amen. Nah, sebelum Anda duduk, mari praktekkan firman. Ucapkan sesuatu yang baik kepada teman di sebelah Anda. Beritahu, you look so great tonight. Amen. Alright, silakan duduk saudara. Saya tidak mencoba menakuti Anda. Nah, kita harus tahu, apa yang kita tabur akan kita tuai. Orang seenaknya dengan Tuhan, engkau sebetulnya mau mengatakan, silahkan kau seenaknya juga dengan aku. Nah, kalau sama-sama seenaknya, Anda boleh seenaknya seperti apa? Ruginya Tuhan itu apa? Tidak mengurangi kemuliaannya. Tapi kalau Allah seenaknya dengan kita, celaka kita saudara. Benar-benar saya minta jangan ada orang nantang Tuhan soal itu. Bonyok hidupmu, saya beritahu saudara. Amen. Jadi ini serius sekali. Tapi saya mau beritahu saudara, saya senang karena saya melihat nama Tuhan dimuliakan. Amen. Kenapa orang harus kalau nonton konser rock berjubel-jubel, kalau Yesus, konsernya Yesus, orang seenaknya. Saya mau beritahu bahwa sesuatu sedang berubah di tengah-tengah kita. Kita harus bisa mengadaptasi dengan apa yang baru yang sedang Tuhan berikan dan nyatakan di tengah-tengah kita. Kalau engkau mendesak Tuhan, enggak terlalu mendesak kok. Aku lagi santai. Mau mati Tuhan, aku toh kalau mau bisa bangunkan lagi. Mati ya ketemu aku di sini. Enggak apa-apa mati yo, repot saudara kalau digituin. Jangan punya sikap hati seperti itu dengan Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan bicara sesuatu yang penting sekali. Kalau Anda bawa Alkitab, dan seharusnya demikian, buka 2 Raja-Raja pasal yang kedua, lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Malam ini saya ingin tunjukkan beberapa hal yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Saya akan bacakan akan ayat-ayat ini, Anda bisa menyimak, memperhatikan pada Alkitab Anda masing-masing. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama, judulnya Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku
terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya, dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu pergi, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang di Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Nah, saya minta Anda perhatikan apa yang sebentar saya ingin tunjukkan dan sampaikan kepada saudara, karena saya tahu ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, dan saya berdoa supaya setiap kali kita mendengar firman, kita bersikap seperti orang yang sedang bercermin. Kalau kita bercermin dalam kebenaran atau di dalam kebenaran, maka kita akan mengerti siapa kita. Bagian yang kita tahu Tuhan tidak berkenan, kita tinggalkan. Bagian yang kita tahu kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus teruskan. Nah, kalau Anda memperhatikan akan firman tadi, maka kita belajar sesuatu. Sebelum Elia terangkat naik ke surga, dia dikitari oleh 2 macam manusia, yang sungguh-sungguh mereka ini terpisah akan perilakunya. Ada 2 rombongan atau 2 kelompok manusia yang ada bersama dengan Elia menjelang dia terangkat ke surga. Kelompok pertama saya beri nama kelompok yang hanya tertarik. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang memiliki komitmen dengan apa yang diyakini dan apa yang dipercayai. Ada 2 kelompok yang hidup dan bergerak bersama dengan Elia menjelang saat-saat Elia diangkat Tuhan ke surga dalam keadaan hidup. Nah, saya bedakan 2 kelompok ini, saya beri istilah sendiri. Yang pertama adalah mereka yang hanya tertarik, yang kedua adalah mereka yang sungguh-sungguh punya komitmen, punya keinginan dan punya kemauan dan punya ketekad yang luar biasa untuk melakukan apapun yang dia yakini sampai tergenapi. Nah, ini 2 kelompok itu nyata sekali. Sebelum Elia naik ke surga, 2 kelompok ini ada. Nah, kelompok yang tertarik, yang attracted atau interested ini diwakili sebetulnya oleh rombongan nabi. Dan mereka bukan orang-orang yang seburuk Anda duga. Mereka bukan orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Tidak, saudara. Tapi mereka punya ciri-ciri tertentu. Yang pertama, kalau Anda baca di Alkitab, jumlah mereka banyak. Alkitab berkata, jumlah mereka 50 orang. Dalam satu kota ada 50 orang. Yang kedua, mereka itu berkarunia. Alkitab berkata, mereka adalah nabi. Jadi bukan orang biasa.
Dan yang ketiga, mereka orang-orang yang secara fisik adalah orang-orang yang tangkas. Jadi kelompok yang tertarik ini, jangan Anda pikir, oh pasti mereka orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang suka merampok. Tidak, ini benar-benar anak Tuhan sebetulnya. Tetapi lihat bahwa mereka saya kategorikan sebagai kelompok yang hanya tertarik. Dengarkan saudara, ini kelompok gak bisa dianggap main-main. Zaman perjanjian lama, kalau orang mendapat sebutan nabi, maka sebutan nabi itu mengandung konsekuensi dalam hidupnya. Yaitu, jika dia bernubuat dan nubuatannya tidak tergenapi, dia harus dihukum mati dengan dirajam dengan batu sampai mati. Anda bisa bayangkan, kalau orang ngaku dirinya nabi perjanjian lama, kalau ngomong tidak persis salah, dan dia berkata, oh salah ternyata, tidak tepat, orang pasti berkata, rajam dengan batu sampai mati. Jadi kalau mereka dikatakan nabi, teruji pernah bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, dan itu benar. Zaman sekarang banyak orang mengaku nabi. Nah kok salah? Loh, belum. Loh kamu sudah nubuat 10 tahun belum terjadi? Ya belum gitu. Dengan gampang belum saudara. Zaman dulu gak nyampe-nyampe nubuatannya, lempari batu, mati aja saudara. Jadi nabi-nabi ini banyak yang mati zaman dulu. Orang kalau dapat panggilan nabi itu ngeri aja. Sekali salah, mati. Sekarang sekali salah, berdebat kalau sekarang. Dulu sekali salah, mati. Nah kalau satu kota punya satu nabi, sudah gempar saudara. Anda bisa bayangkan, ada satu nabi di kota ini yang begitu hebat, dia ngomong apapun jadi. Dia bisa berkata, presiden kita mendatang ini, tepat akhirnya. Siapa Pak? Ya ini contoh tok saudara, bukan bernubuat. Semua kan pengen tahu, saya juga pengen tahu. Tapi orang berkata, ini, wah terjadi, betul terjadi. Orang berkata, nabi betul orang ini. Satu kota saya ngomong begitu, luar biasa. Kalau satu kota, 50 nabi saudara. Anda tidak gosok gigi aja ketahuan. Loh ya toh? Coba misalnya, saudara kumpul dengan 50 nabi. Nabi pertama ngomong begini, kamu berzina? Iya, ketahuan. Nabi kedua berkata, nyuri uang? Iya. Nabi ketiga, bajumu pinjaman? Iya. Nabi keempat, terus yang terakhir apa? Tidak gosok gigi? Iya. Ketahuan kan? Dari yang paling gede sampai yang paling kecil, ketahuan semua. Bayangin, ini kelompok heboh, saya beri nama. Kelompok heboh, kemanapun mereka pergi, menghebohkan. Ayo, Anda mau kumpul sama 50 nabi? Pas roh Tuhan turun, waduh. Sampai Anda ngompol, Anda gak gosok gigi, utang belum bayar, makan di kantin belum lunas, ketahuan semua. Saudara. Dari hal paling besar sampai yang paling kecil, semua kebongkar. Nabi. Dan mereka bukan nabi-nabi yang tua dan sedang menunggu mati loh. Yang buyutan Tuhan berkata, enggak. Atau duduk di kursi roda, lalu kemudian didorong ke sana kamari. Tuhan berkata, enggak, tangkas. Dalam bahasa Inggrisnya, strong, kuat. Naik gunung, turun lembah, masih kuat. Bayangin. Jumlahnya 50, mereka nabi, tangkas dan kuat. Ini rombongan pertama. Kelompok tertarik, ini secara kenyataan di luarnya, ini mereka. Yang komitmen sebetulnya hanya diwakili oleh satu orang, yaitu Elisa. Elisa ini kenabiannya juga gak jelas waktu itu. Orang hanya tahu dia merupakan abdinya Elia. Tapi pada saat sebelum Elia naik ke surga, belum ada orang panggil dia sebagai nabi. Dia hanya kerja untuk Elia. Yang kedua, ini orang saudara, begitu jadi nabi, ejekan yang diterima dari anak-anak itu, hei bodak, bodak, bodak. Ini bukan karena stres ngurusi Elia. Mungkin Anda menafsir juga boleh ya.
Betapa beratnya meladeni Nabi sampai stres botak semua rontok, bisa. Tapi diperkirakan itu bukan karena stres. Perkataan botak-botak zaman dulu lebih kepada penghinaan dengan berkata, kamu orang tidak berguna. Ngerti saudara? Diejek, dihina. Kalau Malaysia bilang tentara tak berguna, askar tak berguna, veteran-veteran, tentara tak berguna. Itu mereka teriak, botak, artinya kamu gak berguna. Tuhan mau pergi, gak berguna. Dikutuki, 2 beruang keluar, mati itu anak-anak sekian banyak, saudara, ngeri sekali. Nah, pada saat Elia akan terangkat ke surga, dia sendirian sebagai yang komitmen, kenabiannya belum teruji, dan secara penampilan orang dengan gampang mencemooh dia. Saudara sekalian, tapi apa yang membuat keduanya ini berbeda? Kita tahu pada akhir dari kisah ini bahwa Elisa mendapat 2 kali pengurapannya Elia. Tapi apa yang membuat Elisa ini beda dengan kelompok heboh ini, saudara? Yang membuat beda di mana? Saya mau tunjukkan 3 poin penting pada hari ini. Yang pertama, dengar baik-baik saudara. Lihat pada ayat pasal yang kedua, lihat pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Izinkan saya bacakan lagi buat saudara. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, ayat yang ke-6 kalimat terakhir dikatakan, so the two of them went on. Ini merupakan kalimat pertama. Dikatakan the two of them went on. Went on itu past tense dari go on, jalan terus. 2 orang ini went on, go on, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Tapi ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini, and 50 men of the sons of the prophets went and stood facing them at a distance, while the 2 of them stood by the Jordan. Dikatakan 50 rombongan Nabi ini went and stood. Yang satu went on, yang satu went and stood. Stood ini berdiri aja, nggak bergerak. Dengan kata lain, went and stop. Yang satunya went on, satunya went and stop. Yang membuat satu orang Kristen berbeda dengan yang lain. Yang pertama adalah yang komitmen, dia akan jalan terus. Dia dibawa Allah bergerak, dia akan jalan terus. Tapi kelompok tertarik hanya jalan beberapa saat, went and stood atau stop. Yang komitmen berani terus, yang hanya tertarik dia berhenti, saudara. Ini yang membuat perbedaan. Dengar baik-baik ya. Kerajaan Allah itu menarik, saudara. Allah itu menarik. Kerajaan Allah itu menarik. Kalau tidak, nggak mungkin Anda kumpul di sini. Karena dia pribadi yang menarik, kerajaan Allah itu menarik. Anda lihat mujizat, kemuliaan, kebesaran, kehebatan Allah. Luar biasa. Menarik sekali. Itu kerajaan surga. Dan dalam kerajaan surga, Anda akan lihat pajangan-pajangan Tuhan yang hebat-hebat. Orang akan lari untuk mendapatkan barang yang menarik itu. Ada pajangan namanya Robert Garden. Ada pajangan namanya nanti Ed Cole. 1, 2, 3. Yes, orang datang. Ada pajangan Phil Pringle. Altar call sambil begini-begini. Altar call, saudara. Ada pajangan namanya Konghi, yang begitu. Ada pajangan namanya Ibu Indri, begitu. Ya, ada pajangan siapa? Pajangannya banyak.
Dan orang tertarik dengan pajangan-pajangan Tuhan. Selera boleh berbeda, Allah punya komplit. Dari selera biasa sampai selera aneh dia punya. Kalau Anda aneh, dia punya yang aneh. Membuat tertarik kita. Itu memang kerajaan surga. Lihat nanti minggu depan, Anda akan lihat orang berebut tempat karena tertarik. Orang datang terbang dari Sorong. Minggu depan dari Sorong terbang itu lebih mahal dari terbang ke Singapura atau Kuala Lumpur, saudara. Mahal tiketnya. Berapa juta mesti dibayar, saya nggak tahu. Orang terbang dari ujung pandang, dari Balikpapan, dari Medan, dari Lampung, dari Jakarta, dari seluruh Jawa. Anda bisa bayangkan mereka terbang, mereka bayar. Itu entah berapa miliar akan dihabiskan kalau seluruh mereka datang. Kita memberkati Semarang loh, saudara. Hotel-hotel ini penuh. Untuk kerajaan Allah. Itu menarik. Percayalah, itu menarik sekali. Kerajaan surga itu menarik. Kalau ada orang tertarik, wajar. Kalau orang tidak tertarik, bodoh. Kalau tertarik itu wajar. Tapi hanya tertarik, it's not enough. Nah, cukup. Allah cari orang komitmen. Lihat pajangan Tuhan berikutnya. Toronto Blessing misalnya. Ya kan? Wah. Toronto Blessing. Oh ya, saya menikmati. Saya lihat Anda aja sudah nikmat, saudara. Pak, nggak pengen gini-gini. Belum kepingin. Lihat Anda rasanya sudah lega sekali hati saya. Saya berkata bagus. Banyak orang hanya mau gini. Nah, berkata bagus. Jalan terus. Ntar saya balik kalau Daryl Stott datang lagi terus beli. Iya, begini lagi. Jalan lagi ya. Nggak mau. Beli. Begitu aja, saudara. They went and stop. Itu masalahnya. Mengapa saya berkata mereka tertarik? Jelas mereka tertarik. Mereka hanya pernah dengar sekali ada orang tidak mati, namanya Henoh. Terangkat hidup-hidup ke surga. Ada orang kedua, Bapak Elia. Kita ingin lihat. Tapi mereka tidak berani bayar harganya. Kenapa, saudara? Yang menghentikan mereka adalah Yordan. Yordan artinya the river of death. Sungai kematian. Ini bicara tentang die to self. Mati terhadap diri sendiri. Inilah the price that we have to pay. Inilah harga yang kita mesti bayar. Alkitab berkata, Elia dan Elisa, they went on, mereka jalan terus. Rombongan yang lain Alkitab berkata, they went and stop. Yang membuat mereka berbeda. Kelompok heboh ini hanya tertarik. Waktu jalan, dia berhenti. Yang satu ini, dia jalan terus, saudara. Dan Yordan menghentikan rombongan. Saudara tahu, mereka hanya tidak ngerti saja bahwa ini sungai fenomenal sekali. Ini gerbang ke arah kemuliaan. Ini gerbang ke arah peninggian Tuhan. Ini gerbang ke arah promosi Allah yang luar biasa. Saya mau tanya, saudara, berapa kali sungai ini dibelah? Anda tahu dari pagi? Saya beritahu 3 kali. Ini kalau mau dia ngomong, capek gue dibelah terus. Yang pertama waktu Yosua masuk, sebelum menaklukkan Yeriko. Begitu kaki para imam yang pegang tabut itu dicelupkan ke sungai Yordan, terbelah. Sekarang orang-orang di Hollywood, mereka sudah pinter buat film-film gitu ya. Musa membelah Laut Merah. Luar biasa. Saya sudah beritahu anak saya Samuel,
Ini Papa ajak kamu ke tempat orang buat film Musa membelah Laut Merah. Itu cuman, kalau Anda lihat, nggak mentolo saudara. Tapi dibuat di film begitu, wah luar biasa. Tapi Yordan, Laut Merah dibelah cuman sekali saudara. Yordan 3 kali. Kalau capek dibelah, Yordan ini sungainya saudara. Waktu Yosua nyebrang, Yordan dibelah. Elisa nyebrang, Elia belah Yordan. Yordan berkata, katanya gue ini menakutkan, sungai kematian, dibelah lagi, dibelah, lewat, nutup lagi. Elia naik, Elisa balik, diapain? Dibelah lagi, dia bilang, tobat ya. Yang menakutkan bagi banyak orang, tidak menakutkan bagi orang yang tahu apa yang dibalik ini semua sebetulnya saudara. Yang membuat orang kebanyakan gemetar dan tidak berani terus. Bagi orang yang komitmen mereka berkata, this is the only way. Kalau aku bisa lewati yang satu ini, kemuliaan di balik itu luar biasa. Dan kita tidak jadi orang Kristen murahan dan biasa-biasa. Bukan jadi kelompok heboh. Heboh sana, heboh sini, heboh sana, heboh sini. Jangan saudara. Kita tidak akan dibuat mengikuti iramanya orang. Kita akan buat irama sendiri dan orang ikuti irama kita. Ini yang Tuhan mau. Persoalannya, tidak banyak orang yang berkata, aku seberang. Hal berikutnya Anda harus ingat, saudara. Di sungai ini, Naaman disembuhkan dari kustanya. Keluar dari Yordan kali yang ke-7, kulitnya seperti kulit bayi. Istrinya dapat momongan baru pulang. Loh Naaman bang, ding dung. Karena ini kulitnya kulit bayi. Berkumis mungkin, tapi kulit bayi. Men, tanya Pak Benyamin. Kulit bayi itu, wow. Anda bisa bayangin. Kulit bayi, men. Berkumis tapi kulit bayi. Istrinya dapat momongan baru. Bayi itu, wow. Tapi itu mujizat kan saudara. Sekarang kan orang pakai segala macam. Cleansing apa, kasih krim, kasih kapur, kasih segala macam. Spiritus lerai supaya putih katanya. Kayak kulit bayi. Yordan tempatnya. Anda hilang. Semua kebusukan orang dewasa. Hilang. Kulitnya seperti kulit bayi. Tidak perlu parfum, saudara. Tidak perlu. Tidak perlu. Orang tua perlu begini-begini. Bau sih. Tapi bayi. Smell good, saudara. Istrinya berkata, bayi itu datang. Anda bisa bayangin. Jenderal, kulit bayi. Oh Anda mau bisnis. Ambillah itu lumpur sungai Yordan. Siapa tahu khasiatnya sama. Ikut dulu ke Israel, saudara. Mahal Pak, nah itulah soalnya. Anda tidak mau bayar harganya. Jordan. Naaman sembuh di situ. Yohanes memulai pelayanannya. Terkenal ketika dia mulai baptis orang di mana? Di sungai Yordan. Dan Yesus memulai akan pemunculannya di depan orang banyak. Waktu dia dibaptis di mana? Di sungai Yordan. Kita berkata dia keluar dari air. Langit terbuka. Roh Kudus seperti burung merpati turun. Dan Bapak berkata, inilah anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Semua di sini, saudara. Bagi 50 orang heboh ini, saudara. Ini menakutkan. Tapi bagi Yordan, orang kayak Elisa ini menakutkan. Kira-kira kalau bisa ngomong, Elisa pas lewat, Elisa dibelah lagi. Kira-kira gitu. Kalau Anda orang komitmen, setan capek ketemu saudara. Kalau Anda berani bayar harganya, baumu aja sama, wah ini lewat, minggir aja katanya. Saya beritahu setan capek ketemu saudara. Ngerti saudara? Tapi kalau orang hanya tertarik, Anda akan dibuat capek oleh setan.
Yordan membuat keduanya berbeda. Sebab yang satu berani bayar harganya, yang satu